Dia seperti ini, apakah ada yang salah? Jangan pura-pura mati, aku tidak akan melunak. Bangunlah. Apakah dia benar-benar mati? Ning Yuan. Seumur hidupku aku berencana hidup sendiri. Cinta dan kasih sayang bukan milikku. Cari saja kontraktor lain yang cocok. Tidak ada reaksi. Ning Yuan, apakah kamu benar-benar mati? Aku tidak bermaksud membunuhmu. Bagaimana aku bisa mendapatkan masalah sepertimu? Mandi air panas mungkin bisa membantu. Kamu tidak bisa terus pura-pura mati. Setelah mandi, tinggalkan keluarga Yun. Semuanya mulai dari awal. Nyonya sudah bangun. Postur tidurmu sungguh membuat suami gelisah. Kamu tidak tahu malu. Sayang, jangan marah-marah. Ular memang sifatnya mesum. Aku sudah berusaha menahan diri. Ini semua salah kita yang membuat perjanjian darah. Seumur hidup, kita ditakdirkan bersama. Ikatan perjanjian darah sudah ditakdirkan. Apalagi kalau ular tidak melilit. Aku bisa mati kedinginan, sayang. Kamu tega biarkan aku mati kedinginan. Konyol. Sayang. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jangan marah-marah, nanti sakit. Sayang. Karena kita sudah bersama. Kenapa harus? Ini saat terbaik untuk membangun cinta kita. Sayang, karena aku sudah memelukmu. Setelah ini, pelukanku tidak akan kosong lagi. Lepaskan. Asal sayang memohon padaku. Bilang suami aku salah. Aku akan melepaskanmu. Ning Yuan, seumur hidupku, aku tidak berniat mencintai siapapun. Jangan bicara lagi, cari pasangan lain saja. Sayang, jangan bicara terlalu dini. Ikatan perjanjian darah. Bukan bisa kamu lepas semau kamu. Ning Yuan, kamu sudah hidup ribuan tahun. Tahukah kenapa wanita keluarga Yun selalu membuat perjanjian dengan Dewa Iblis? Ribuan tahun lalu leluhur keluarga Yun dikhianati. Dikejar sampai ke gunung ini, mereka minta tolong Dewa Iblis. Dewa Iblis merespons dengan perjanjian darah. Mengangkatnya dari neraka. Gunung ini adalah medan perang dewa dan iblis. Banyak dewa iblis tertidur di sini. Harga perjanjian darah adalah cinta yang mendalam satu sama lain. Kamu mati. Aku mati jadi. Sayang. Masih berpikir bisa melepaskan diri. Wanita keluarga Yun hanya alat saja. Jangan berkata begitu tentang dirimu. Kamu bukan alat. Kamu adalah satu-satunya yang aku pilih. Istriku, hari ini aku memaksa membuka segel. Dan berusaha keras untuk berubah wujud. Mungkin selama 10 hingga 15 hari ke depan, aku hanya bisa menjadi ular kecil.
Ning Yuan, maafkan aku. Sepanjang hidupku aku tidak pernah membicarakan cinta. Hanya mencari ketenangan hati. Yunmo, jangan lagi berhayal. Meski kita telah mengikat perjanjian darah, apakah kamu pantas untukku? Suamiku benar, aku yang tidak tahu diri. Membuatmu tidak senang. Kalau kamu mau, buktikanlah. Teteskan darah dari hatimu. Untuk aku gunakan dalam latihanku. Ya suamiku? Bagus. Akhirnya kamu masih ada gunanya. Suamiku, aku punya satu permintaan kecil. Katakan, Bunuh Yunyan. seberapa bencinya kamu padanya? Dia telah mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Suamiku, kumohon penuhilah. Boleh. Dinding hantu. Penentuan gunung dan sungai hancur. Kekuatan habis. Kakak, kamu benar-benar sudah bekerja keras. Tapi sayang, malam ini kamu tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang sebenarnya telah kulakukan? Mengapa kamu ingin menghabisi aku? Apa yang salah? Kamu salah sejak lahir. Dari kecil sampai besar, betapapun kerasnya aku berusaha. Jika dibandingkan denganmu, aku selalu terlihat seperti lelucon. Biarkan aku yang mengakhiri hidupmu. Suamiku, mengapa kamu menghalangiku? Wanita ini cukup menarik. Ikutlah aku, jadilah selirku. Suamiku, bagaimana bisa kamu? Aku sudah bilang kamu hanya alat bagiku. Aku tidak perlu bertanggung jawab padamu bahkan. Aku bisa membunuh adikmu dengan tanganku sendiri. Asalkan kau setuju. Selir Chenyu. Sedekahmu bagiku tidak ada nilainya. Main mata. Aku sudah sering melihatnya. Kau pikir kau bisa lolos dari genggamanku? Kenapa? Kenapa masih kau? Sejak kecil, semua orang bilang dia hebat, bilang dia baik. Tapi kalian tidak melihat. Akulah yang berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Aku memberikan nyawaku untukmu, tapi kau bahkan tidak memandangku. Dia jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Tapi kau memberikan semua kasih sayangmu padanya. Ini tidak adil. Adil, kau tidak pantas membicarakan dua kata itu. Cepat pilih. Entah ikut aku kembali menjadi selir, atau mati di sini. Kapan serangga yang belum tumbuh sisiknya belajar mengancam orang? Kau mengganggu istriku, sudahkah kau tanya padaku? Jika benar-benar ingin mati, aku bisa mengabulkannya. Ternyata ular licik yang menjengkelkan ini berani mengancam dewa ini.
Sangat konyol percaya tidak percaya. Aku akan menguliti kulit ularmu untuk dijadikan sarung pedang. Kau pantas. Sungguh konyol siluman ular kecil. Berani melawan naga doaku. Sungguh lelucon. Aku adalah naga 9 langit membunuhmu, seperti menginjak semut. Hari ini aku akan membuatmu mati dan lenyap. Kakak kau sangat cantik. Di kehidupan ini yang menikah dengan naga mulia adalah aku. Kau tunggu saja bersama ular sampah ini menuju neraka. Apa sih naga mulia itu hanya? Serangga yang belum tumbuh sisiknya. Aku bilang wanita tak ada yang bisa menyentuh. Matilah kau. Dia tidak boleh mati, aku belum menjadi dewi. Kejayaanku yang agung belum tercapai. Tidak berhenti. Ningyuan, jangan gegabah. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Nenek, kau harus membela Mur. Pencuri berteriak menangkap pencuri. APA yang kau lakukan. Berteriak dan membunuh di sini. Nenek, kakakku Mingyuan. Mengambil nyawa Chenyu, kakakku selalu membenciku. Aku tidak apa-apa, tapi jika Chenyu ada di sini, jika ada kesalahan keluarga kami, bagaimana menjelaskan kepada klan naga? Keluarga kami mungkin akan hancur. Yunyan sebagai putri tertua keluarga Yun. Bertindak semaunya, apa hukumannya? Tentu saja. Nenek masih seperti kehidupan sebelumnya memihak Yunmo. Mengapa selalu ada orang menganggap kata-kata manis sebagai gula-gula, menganggap obat pahit sebagai racun? Masalah keluarga nenek. Cucu ingat baik-baik, tidak berani lupa. Tapi hari ini memang ada alasannya. Apapun alasannya, tidak boleh merusak kehormatan keluarga. Nenek Yun. Tahu sedang berbicara dengan siapa? Nenek, klan ular selalu kejam dan tidak masuk akal. Tidak seperti klan naga yang mulia. Klan naga dan ular sudah lama tidak akur. Tidak boleh memperburuk konflik. Bukan nenek banyak bicara. Klan naga dan ular tidak boleh bertindak di klan kita. 10 hari lagi pemilihan Santa. Jika ingin menang atau kalah, bertarung dengan adil di atas panggung. Bagaimana naga tidak bisa mengalahkan ular? Mungkin ular lebih rendah dari naga. Rumor tidak benar. Kau tunggu saja. Aku pasti akan membantu Yunmo menjadi Santa. Mengambil tahta Raja Iblis saat itu. Pasti akan menghancurkan klan Ningyuan. Selalu siap menyambut. Karena istri memiliki banyak keluhan. Mengapa tidak menjelaskan kepada nenek? Orang hanya percaya apa yang mereka lihat. Penjelasan tidak berguna, hanya dengan menunjukkan manfaat baru bisa mendapatkan kasih sayangnya. Hanya dengan menunjukkan manfaat, baru bisa mendapatkan kasih sayangnya. Wanita benar-benar orang yang luar biasa. Wanita merasa nyaman. Aku akan membiarkanmu memilih aku. Menjadi wanita paling mempesona di dunia. Nyonya Yun akan menyesal tidak memihak Anda. Wanita. Kau harus mengejar suamimu. Tidak peduli seberapa dingin ular itu. Aku tidak akan pergi. Sungguh. Kontrak hidup dan mati. Jika aku pergi, Ningyuan akan. Keluarga ular balas dendam Chenyu juga sulit dipertahankan. Ningyuan, dari sekarang kau membantuku. Jelas orang fasik adalah mereka. Mengapa aku harus alasan mereka pergi dari sini? Karena wanita itu punya ide. Sebagai seorang suami, Dingdang berusaha sekuat tenaga untuk mendukung wanita itu.
Nenek, ini adalah Ini Cenyu dan Ningyuan, pekerjaan peri. Tapi aku punya aturan. Putri dari pernikahan. Nilai pekerjaan abadi. Tunjukkan posisinya di hati Dewa Iblis. Kakak tidak akan sedih. Meskipun kakak perempuan menyewa, tidak seberharga adikku. Itu sudah Ningyuan. Hadiah terbaik yang bisa saya persiapkan. Orang ini. Untuk menjadi puas. Keluarga naga berada di atas bumi. Koleksi harta terkaya. Peri yang luar biasa. Aku akan dikirim oleh Cenyu. Saya tidak memilih suami yang salah. jika aku ingat bagian Yang Yunmo. Itu adalah keluarga naga abadi Cenyu. Tapi Cenyu tidak menghormati keluarga Yun. Nenek, aku bilang. Cenyu lebih berpikiran terbuka. Aku pikir dia pasti bisa membawa kita menuju kemuliaan baru. Atau aku mur yang cerdas. Aku punya seseorang yang berhasil. Nyonya tua, hadiah kami adalah... Kita semua sudah tahu. Barang bermutu tinggi ini adalah pemberian keluarga Long. Sedangkan yang jelek itu milik keluarga Shi. Benar-benar bodoh. Salah mengira hadiah tunangan tanpa menyadarinya. Bahkan jika hidup kembali, adikku tetap tidak ada kemajuan. Jika kakak suka, adik bisa meminjamkannya untuk kakak mainkan beberapa hari. Tidak perlu. Batu permata ini ada ukuran dan kualitasnya. Sama seperti kita memilih suami, terlihat kualitasnya sama. Tapi sebenarnya sangat berbeda. Adik, bagaimana kamu membedakan kepemilikan hadiah tunangan ini? Maksud kakak adalah, yang bermutu tinggi ini milikmu. Keluarga naga selalu dikenal murah hati. Bagaimana mungkin hadiah tunangannya dibuat asal-asalan? Hadiah tunangan ini dibuat dengan kasar. Pasti diberikan oleh dewa rendahan. Barang jelek ini benar-benar mengganggu pandangan. Berani bilang hadiah tunangan yang kuberi tidak berharga. Tumpukan sampah itu yang kau beri. Hadiah tunanganku di seluruh daratan Shenzhou, termasuk yang bermutu tinggi. Tapi perempuan keluarga Yun bilang dibuat dengan kasar. Keluarga Yun punya cacat moral menurutku. Lebih baik melapor ke Raja Dewa untuk membatalkan perjanjian darahku dengan perempuan keluarga Yun. Dewa mohon jangan marah. Mur masih muda, mulutnya tidak terkendali. Pandangannya pendek jadi bicara sembarangan. Keluarga Yun selalu jujur. Hadiah tunangan yang diberikan dewa adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Mohon dewa jangan menghukum. Aku lupa Cenyu sekarang. Belum menjadi raja dewa yang terkenal di seluruh dunia. Masih miskin. Perempuan jalang itu hanya bisa memamerkan kecantikannya. Sejak masuk pandangan Cenyu tidak pernah lepas dari wajahmu. Kamu pikir kamu siapa? Kakak, benarkah kakak sangat membenciku? Nenek, tadi kakak sengaja memancingku untuk mengatakan hal itu. Kakak, meskipun kakak membenciku, jangan sampai mengorbankan kehormatan keluarga apalagi memasukkan Cenyu ke dalam perhitungan. Yunyan, kenapa kamu hanya memikirkan kesenangan sesaat, mengabaikan kehormatan keluarga? Saya perintahkan kamu untuk meminta maaf kepada Yunmo, meminta maaf kepada Cenyu. Nenek, saya sudah hidup kembali. Tidak akan lagi membayar untuk prasangka dan ketidakadilanmu. Saya adalah ibu pemimpin suku ular suci. Dihormati oleh ribuan ular, tak ada yang bisa membuat saya meminta maaf tanpa alasan. Menarik. Kamu berani melawan saya jika tidak meminta maaf. Akan diusir dari keluarga Yun sebagai contoh. Nenek Yun begitu menindas istri saya. Tidak takut dengan suku ular suci saya. Mengirim pasukan untuk menuntut keadilan. Dengar. Kalian sedang mengganggu istri saya. Apa yang terjadi? Kembali kepada ketua suku Dewa Ular Suci. Kami hanya memiliki keraguan tentang orang yang mengirim hadiah pernikahan suci sedang mendiskusikan. Keluarga Yun selalu harmonis. Hadiah pernikahan suci ini adalah untuk Yunyan. Apalagi yang diragukan? Bagaimana mungkin kamu yang mengirim hadiah pernikahan suci ini di seluruh tanah suci? Unik, di kehidupan sebelumnya Ningyuan jelas tidak mengirim apa-apa.
Hadiah pernikahan suci kelas atas ini pasti bukan dari dia. Dengan kemampuan keluarga Ningyuan mana mungkin bisa memberikan harta seperti ini. Omong kosong hadiah pernikahan suci ini. Benar-benar dari tangan Ningyuan. Saya bisa membuktikan tidak ada yang perlu diperdebatkan. Ini tidak mungkin kenapa meskipun sudah berganti suami. Yunyan masih lebih tinggi dari saya. Saya tidak percaya jika kamu merasa tidak adil. Bisa meminta ayahmu untuk berhadapan. Tidak perlu. Kenapa ketua suku begitu menghormati Ningyuan? Pasti ada alasan yang tidak saya ketahui. Ningyuan bisa memberikan hadiah pernikahan suci yang begitu berkualitas. Lebih membuktikan bahwa identitasnya tidak biasa. Nenek diam semua ini karena kamu. Bicara tanpa berpikir. Mohon Ningyuan tenangkan amarahmu. Hanya dengan menunjukkan manfaat, baru bisa mendapatkan perhatiannya. Dia benar-benar mengingat kata-kata saya. Mungkin saya bisa mencoba mempercayainya. Besok adalah upacara sebelum pemilihan Dewi. Ada aturan di keluarga Yun. Pemberi hadiah pernikahan suci tertinggi. Berjalan bersama seorang wanita dari suku Yun. Naik ke panggung tinggi. Sebagai pemimpin upacara, bersama-sama berdoa kepada langit. Yunyan, kamu benar-benar mencuri perhatianku lagi. Aku pasti akan mendapatkan posisi suci. Dan menginjakmu ke dalam lumpur. Selamanya tidak bisa bangkit. Apa yang akan dilakukan? Sayang suamimu sudah menyiapkan kejutan untukmu. Ini adalah kamar pengantin. Di kehidupan sebelumnya aku sudah memohon berkali-kali Chen Yu untuk memberiku kamar pengantin, tapi dia selalu menolak dengan alasan bahwa cinta pertamanya tidak suka. Tidak disangka di kehidupan ini aku bisa memilikinya. Sayang meskipun kita berada di selatan. Tapi suamimu ingin seperti di utara. Bersama sayang bersujud dan menyembah bolehkan. Apakah ini tidak terlalu baik? Sayang. Suamimu sudah bersusah payah mencari benda-benda ini. Sudah banyak menderita. Apakah sayang tega? Baiklah, jangan merajuk lagi. Bukan hanya bersembahyang kan aku setuju. Benarkah? Sayang, aku dengar. Yang membuka kerudung biasanya kepala keluarga. Kedepannya aku pasti akan mendengarkan sayang. Sayanglah yang menjadi kepala keluarga jadi. Kerudung ini seharusnya sayang yang membukanya. Sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Sujud antara suami istri. Aku Yunyan. Aku Ningyuan bersumpah. Dari sekarang menjadi suami istri. Susah senang bersama bekerja sama. Ke langit sampai ke neraka. Tidak akan pernah berpisah. Apa yang kamu lakukan? Sayang, ngomong apa sih? Setelah bersujud kepada langit dan bumi, tentu saja harus masuk kamar pengantin. Ningyuan, aku setuju menjadi istrimu. Tapi sekarang belum saatnya. Asalkan di hati sayang ada suamimu. Suamimu bisa menunggu lagi pula. Kita masih punya seumur hidup untuk dihabiskan. Oh ya, aku minta kamu menyelidiki. Bagaimana dengan perselingkuhan Yunmo? Yunmo memang punya hubungan dengan siluman pohon rendahan di kaki gunung. Bicaranya misterius. Dulu Yunmo pernah berselingkuh dengan siluman pohon rendahan. Menjadi bahan tertawaan seluruh suku ini adalah luka hatinya. Dengan karakternya pasti akan memanfaatkan ini. Jangan khawatir istriku, minumlah anggur pernikahan ini. Setelah ini nyawa suamimu adalah milikmu.
Upacara hari ini berkaitan dengan pemilihan Dewi Suci. Hari ini aku memimpin seluruh keluarga Yun. Semua wanita yang terikat perjanjian darah bersama-sama menyembah langit. Minumlah anggur ini bersama berdoa untuk kemakmuran. Yunyan memang pantas disebut wanita terbaik keluarga Yun. Mempunyai aura seperti nenek besar Yun dulu. Yunyan memang cucu terbaik di generasiku. Yunyan di masa depan harus baik-baik, membantu Ningyuan. Yunyan ini diangkat langsung oleh kepala suku Yun sebagai wanita berbakat. Benar-benar seperti pemimpin keluarga memang benar. Yunyan pasti akan menjadi Dewi Suci tahun ini. Dengan wanita seperti ini membantu ular suci ini, mungkin bisa mendapatkan posisi Raja Iblis. Dulu Yunyan jelas-jelas, karena memilih Chenyu baru bisa naik memimpin seluruh suku menyembah. Yunyan pasti tidak akan mengecewakan kepala suku dan nenek. Tertawalah sebentar lagi kamu akan. Selamanya tidak bisa tertawa lagi. Posisi Dewi Suci pasti milikku. Kakak, aku baru saja memasukkan sesuatu ke dalam anggurmu dan Ningyuan. Sesuatu yang tidak berwarna dan tidak berbau. Sebentar lagi kalian akan bertingkah memalukan, menjadi bahan tertawaan. Upacara selesai. Semuanya berjalan lancar. Ningyuan minum obat 6 jam kemudian. Akan kembali menjadi ular hitam kecil. Selanjutnya semuanya akan mudah. Chenyu mengandalkan kekuatan untuk mengintimidasi orang-orang. Tapi dulu dia mengintimidasi orang-orang untuk membantumu menjadi Dewi Suci. Kali ini semuanya akan terbalik. Kakak baikku, kamu pikir ini sudah selesai? Dulu karena ular sialan itu aku tidak bisa menampakkan wujud asli. Aku merasa kesepian dan berselingkuh dengan siluman pohon rendahan. Dibuktikan bersih di depan semua orang. Seumur hidup, kamu juga harus merasakan penderitaanku. Ningyuan, ada apa denganmu? Ada racun dalam anggur. Suaranya sangat manis. Hahaha. Ningyuan sudah menunjukkan wujud aslinya. Aku sudah di kamar Yunyan, menaruh obat birahi. Nanti kamu masuk dan lakukan sesukamu. Ambil batu ajaib lalu tutup mulut tentang hari ini. Buang jauh-jauh. Santai saja. Kenapa tiba-tiba merasa panas? Non kecil. Biar aku bantu menyejukkanmu. Pertama semua wanita yang mengikat Dewa Iblis. Periksa keperawanan pergi. Kakakku, aku ingin melihatmu. Memalukan dalam tes keperawanan ini. Jatuh ke dasar kakak. Kamu tidak boleh ikut dalam pertandingan ini. Apa yang kamu lakukan? Nenek, jangan tanya lagi, ini menyangkut kakak dan reputasi keluarga Yun. Kalau ada sesuatu langsung katakan apa sebenarnya. Cepat katakan, jangan tanya lagi. Kakakku dinodai oleh spesies pohon rendah. Apa itu hal yang membanggakan? Makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Ini menyangkut kehormatan keluarga kita, nenek. Cucumu tidak berbohong, aku melihatnya sendiri. Meski hanya melihat punggungnya. Tapi langsung tahu. Itu adalah makhluk rendah. Bercampur dengan makhluk rendah Yunyan, merendahkan dirinya sendiri. Sungguh malang, jangan berisik. Kebenarannya akan terlihat setelah diperiksa. Lapor nenek Nyonya Yunyan. Benar-benar bukan perawan lagi.
Kakak aku sudah bilang. Kamu tidak boleh ikat dalam pertandingan ini. Tapi kamu masih terikat darah dengan Ningyuan. Meski pernah berubah bentuk sehari, tapi kekuatannya masih lemah. Dikembalikan ke bentuk aslinya. Sekarang masih dalam bentuk ular. Kamu pasti tidak bisa bercinta dengannya. Mengapa kehilangan keperawanan? Bukan sudah jelas. Jadi benar Yunyan berselingkuh dengan orang lain. Ini adalah hal besar yang merusak keluarga jika tersebar. Akan melibatkan gadis-gadis keluarga Yun. Berhubungan baik dengan makhluk rendahan. Memalukan keluarga Yun Yunyan. Kamu tidak pantas menjadi putri keluarga Yun. Reputasi keluarga Yun adalah hasil jerih payah. Leluhur selama ratusan tahun tidak boleh karena satu orang. Merusak seluruh keluarga benar. Saya mengusulkan agar Yunyan dihukum berat. Sebagai bagi yang lain. Yunyan, kali ini kamu pasti mati. Penghinaan yang saya alami di kehidupan sebelumnya, akan saya minta kembali padamu di kehidupan ini. Yunyan, kamu telah dinyatakan berselingkuh. Sebentar lagi pasti akan dihina dan disiksa sampai mati. Hei ikat yang tidak tahu malu ini. Dan berikan hukuman keluarga. Baik. Tunggu, saya sudah mengikat perjanjian darah dan menjadi istri. Saya belum pernah mendengar bahwa saya yang memiliki kekuatan dewa dan iblis masih harus menerima hukuman keluarga. Kakak, sampai saat ini, apakah kamu masih ingin menyembunyikannya? Adik, mengapa kamu begitu yakin? Jangan-jangan adik setiap hari mengintip di bawah ranjang kakak. Jika benar mengintip di bawah ranjang itu sudah biasa. Takutnya mulut manis tapi hati beracun. Sengaja merusak nama baik istriku. Jika kamu membuatku marah, konsekuensinya tidak akan kamu tanggung. Yunmo, bukankah kamu sudah tidak bisa berubah wujud lagi? Bagaimana kamu bisa di sini? Ini tidak mungkin. Ah, Istriku. Kamu keracunan, bagaimana bisa berubah wujud begitu cepat? Apakah ini akan sangat menguras kekuatanmu? Istriku, apakah kamu peduli padaku saat meminum anggur pernikahan? Aku bersumpah tidak akan membiarkanmu terluka, sedikit pun dalam hidup ini. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku. Ningyuan, aku sangat panas. Jangan takut, suamimu akan membantumu. Jika aku tidak ada, kalian begini. Menindas istriku sepertinya Nenek Yun. Benar-benar ingin bermusuhan dengan keluarga ular dewa kami. Yunmo, apa yang terjadi? Nenek, cucu-cucu mungkin salah lihat. Ini memang kesalahan Yunmo. kenapa? Si nenek takut menyinggung klan ular suci. Tapi tidak takut menyinggung klan naga suci. Suamiku Chinyu. Dia pertama kali melindungiku. Sepertinya aku tidak salah memilih. Sekarang semua wanita di klan pasti sangat iri. Nenek, mari kita lupakan masalah ini. Segalanya demi kepentingan keluarga. Yunyan, hari ini, kamu telah menderita. Alat ini adalah warisan leluhur keluarga Yun. Yang diberikan padaku, hari ini aku akan memberikannya padamu. Yunyan pasti tidak akan mengecewakan. Seseorang yang memiliki nilai manfaat akan mendapatkan kasih sayang tanpa batas. Aku telah mencapainya dalam hidup ini. Mengapa kamu bisa mendapatkan alat warisan nenek Yunyan? Kamu benar-benar sial. Jangan terlalu sombong. Kekuatan Chinyu jauh di atas Ningyuan. Siapa pemenang terakhir masih belum jelas. Pemilihan suci resmi dimulai. Kakak, menurutku pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan karena kekuatan naga bukanlah sesuatu yang bisa disamakan dengan ular kecil. Klan ular kecil tidak akan pernah mengalahkan klan naga suci kami. Oh begitu. Ternyata berhasil melatih teknik ganda. Teknik ganda membutuhkan kepercayaan dan kesatuan hati pasangan. Kerjasama yang baik untuk berhasil. Setelah berhasil, kekuatan akan meningkat 10 kali lipat. Tampaknya Ningyuan dan Yunyan memiliki peluang lebih besar. Tidak mungkin. Ningyuan di kehidupan sebelumnya sampai aku mati tidak pernah berubah wujud. Aku pikir ular itu dingin.
Tapi dia bisa mempercayai Yunyan sepenuhnya dalam waktu singkat. Kekuatan meningkat 10 kali lipat. Suamiku, jangan takut, aku pasti akan membantumu menjadi Raja Iblis. Hari ini posisi suci pasti milik kita. Dia ingin menggunakan darah hatinya untuk memaksa Chen Yu naik level. Posisi suci adalah milikku. Kamu gila, ini akan merusak meridianmu parah. Jangan pura-pura, kakak. Kamu iri karena aku memilih Cinyukan. Kata-kata baik tak bisa menghentikan orang yang ingin mati. Ningyuan, hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu. Tunjukkan kekuatan naga suciku. Kamu pantaskah? Cinyu pasti kalah. Ningyuan sudah tak terkalahkan di antara teman sebayanya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Cinyu adalah naga suci? Bagaimana bisa kalah dalam satu serangan? Aku umumkan. Santa Perawan adalah Yunyan dari keluarga Yun. Baik. Santa Perawan Yunyan. Adik, kenapa buru-buru pergi? Aku belum menyelesaikan urusan dengan pohon iblis itu. Kakak, tentang pohon iblis tadi. Bukankah aku sudah menjelaskannya? Aku salah lihat. Nenek tadi adik menyebutkan tentang pohon iblis rendahan, bukan dia salah lihat. Hal itu memang ada, hanya saja pohon iblis itu ingin masuk ke kamar cucu perempuan mencoba melecehkanku. Masuk kamarmu dan melecehkanmu. Kamu ini anak. Kenapa tidak bilang dari dulu? Nenek, pemilihan keluarga itu penting. Masalah pribadi dan urusan keluarga sulit dibandingkan. Anak baik. Inilah perempuan keluarga Yun. Pohon iblis berani dosa tak termaafkan. Berani menghina keluarga Yun. Hari ini aku pasti akan menyulingmu. Membuatmu tak bisa reinkarnasi selamanya. Mohon ampun, Nenek. Sangat bodoh, kejadian belum terjadi. Sudah panik duluan. Dibandingkan dengan orang bodoh ini, Yunyan lebih layak menjadi ibu utama klan naga. Mohon ampun. Mohon ampun, Nenek. Nenek, tunggu, pasti ada yang janggal. Cucu ingin tahu kenapa pohon iblis ini berani nekat, tak peduli hidup mati, datang melecehkanku. Sekarang ada dua jalan di depanmu. Satu mati, satu hidup. Mati adalah kamu tetap teguh sampai mati. Hidup itu sederhana. Katakan kebenaran, kenapa kamu mencariku. Baiklah, kamu pohon iblis. Kamu dari keluarga pohon poplar tingkat rendah. Di seluruh tanah suci Shenzhou, semua sekte kultivasi mengutuk. Hanya suku Yun kami yang mengasihani kalian. Menyisakan lebih dari 90.000 nyawa. Di kaki gunung. Bagaimana kau bisa menghina wanita keluarga Yun kami? Aku tidak bisa mengatakan. Istri ngapain bicara panjang lebar dengannya? Langsung bakar dia untuk persembahan langit. Aku bilang ini semua perintah Nona Yunmo. Apa hubungannya denganku? Jelas-jelas kau yang serakah. Bahkan berniat jahat pada kakak. Kalian sebaiknya berpikir matang apa yang kalian ucapkan. Cinyu membantuku, dia menyukaiku kan? Kalau bukan karena ikatan darah denganmu, khawatir reputasiku tercemar, mana mau aku peduli padamu. Orang-orang bakar habis siluman pohon ini. Sebagai peringatan. Ah, jangan-jangan. Adik kau dan Chenyu, mengapa terburu-buru? Ini menyangkut keluarga besar. Nenek pasti akan menanganinya dengan baik. Sungguh konyol. Siluman pohon yang tak pantas. Berani menindas kami, dan tidak boleh kami membantah. Apakah ini aturan keluarga Yun kalian? Aku tidak berbohong, Nona Yunmo yang menemui aku dan mengancamku untuk menodai Nona Yunyan. Aku masih menyimpan benda khas keluarga Yun. Sial kalau dia mengeluarkan benda keluarga Yun. Aku hancur. Aku yang serakah memiliki pikiran jahat pada Nona Yunyan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku pantas mati. Karena siluman pohon ini, dia juga punya nyali. Untuk sukunya dia rela bunuh diri. Kau cacing kecil ini berani menipu pikiran siluman pohon di depan umum, menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak. Benar-benar nekat.
Masalah ini tidak ada gunanya dibicarakan, sudah mati tak ada bukti. Tunggu sampai kami menemukan bukti yang jelas nanti. Nenek, mari kita hentikan sampai di sini. Suku pohon telah tinggal di keluarga Yun kami selama lebih dari 100 tahun. Membantu kultivasi keluarga Yun kami sebaiknya tidak bertindak gegabah. Yunyan, nenek terlalu banyak prasangka padamu. Kau anak yang baik. Kebanggaan keluarga Yun kami. Keluarga Yun kami pasti bisa membantu Anda dan Ning Yuan. Bersama-sama mencalonkan diri sebagai Raja Dewa Iblis. Kami akan membantu Saintes dengan sepenuh hati untuk membantu Ning Yuan mendapatkan posisi Raja Dewa Iblis. Suami, silakan minum teh. Suami kamu ini. Aku pikir kamu bisa membantuku mendapatkan dukungan dari keluarga Yun. Ternyata kamu sangat bodoh. Apa gunanya kamu? Suami, lepaskan aku. Aku hampir tidak bisa bernapas. Tahta Raja Dewa Iblis selama 100 tahun ini selalu menjadi milik klan Naga Suci, tidak boleh ada kesalahan. Di tanganku. Suami, posisi Raja Dewa Iblis pasti milikmu. Percayalah padaku, mungkin kamu tidak tahu kemampuanku. Aku bisa meramalkan banyak hal di masa depan. Aku pasti akan menjadi pendamping yang baik untukmu. Yaner, Kapan kamu kembali? kakak Cenyu, dulu kita sudah berjanji untuk menjadi pasangan seumur hidup, tapi sayangnya beberapa waktu lalu, aku ada urusan keluar dan tidak sempat membuat perjanjian darah denganmu. Hatiku sangat sakit. Tenang, aku akan segera mengajukan diri sebagai Raja Dewa Iblis. Dan segera membatalkan perjanjian darah. Kaulah satu-satunya di hatiku. Keluar dari sini. Cenyu adalah suamiku. Bagaimana mungkin kamu si jalang kecil ini bisa mengincarnya? Suami, Jangan panggil aku suami, kamu hanya alat. Yaner adalah cinta sejatiku. Yunmo, sekarang kamu harus tahu bahwa Dewa Iblis yang kamu pilih sebenarnya adalah seorang yang tidak setia dan memiliki seorang wanita penghancur rumah tangga. Apa yang istri pikirkan? Mata istri sangat cantik. Mengapa selalu khawatir tentang Cenyu? Cenyu ini ingin naik tahta sebagai Raja Dewa Iblis dan mengincar nyawa keluargamu karena perjanjian darah kita sehidup semati. Apakah aku tidak seharusnya marah? Di kehidupan sebelumnya, aku membantunya mendapatkan posisi Saintes, menyuap anggota klan, membantunya berlatih menjadi manusia, meningkatkan kekuatannya, bergaul dengan Dewa Iblis dan merebut posisi Raja Dewa Iblis. Tapi dia karena Liu Ruyan setiap hari menghina dan mempermalukanku di kehidupan ini. Aku tidak boleh membiarkan Cenyu mendapatkan posisi Raja Dewa Iblis. Dia tidak layak. Cenyu selalu membalas dendam. Beberapa hari ini dia dan istrinya pasti akan membuat masalah untuk kita. Pemilihan Dewa Iblis ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pertandingan kekuatan. Yang kedua adalah popularitas. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan adalah membantu Dewa Iblis cepat menjadi dewasa dan mendapatkan dua metode Dewa dan Iblis. Bayangkan kejadian itu akan segera terjadi. Sayang, kamu sangat baik padaku kalau begitu. Aku juga harus berusaha lebih keras. Berusaha untuk apa? Tentu saja untuk lebih banyak berlatih denganmu dan meningkatkan kekuatan. Apa ini? Cinta buta. Katanya setelah memakannya hanya bisa setia pada kekasih. Jika ada pengkhianatan akan mati dengan usus yang hancur. Kamu ngapain, cepat keluarkan? Jangan khawatir istri. Selama aku setia padamu seumur hidup, cacing ini tidak akan berbahaya malah. Malah apa? Malah bisa meningkatkan energi pria dan wanita. Kamu ngapain?
Putri suci ini adalah arsip semua kasus klan Yun dalam 50 tahun terakhir. Dulu tidak lama setelah aku menjadi putri suci, kakak laki-lakiku yang suka wanita berselingkuh dengan pelayan. Aku menangani urusannya tapi mengabaikan keponakanku yang demam tinggi dan merusak otaknya, menyebabkan dia menjadi idiot seumur hidup. Kali ini, aku tidak boleh membiarkan kejadian ini terjadi. Suami, tolong lakukan sesuatu untukku. Nona Yunmo Fubao sangat manis ya. Ayo biarkan tante memelukmu, ayo. Ingat tante tidak? Oh, kakak ipar memanggilmu, cepat pergi. Ayo kita cari ibu. Baru saja aku sudah memberikan Fubao memakan pil dewa obat ini. Untuk orang dewasa hanya membantu tidur, tapi untuk anak-anak setelah 6 jam akan demam dan mati dulu. Yunyan karena menangani perselingkuhan kakaknya menyebabkan Fubao lumpuh otak dan membuat marah klan di belakang kakak ipar. Kali ini aku akan membuatmu juga menjadi musuh klan Liu. Tidak baik Putri Suci Tuan Yun mengambil kesempatan saat istri pergi, bercampur dengan pelayan lupa diri, dan tidak menjaga Fubao. Menyebabkan Fubao demam dan meninggal cepat. Pergi lihat. Anakku yang malang. Bagaimana bisa mengalami musibah besar ini? Semuanya salah ayah sampah ini. Kakak ipar, jangan panik, kakakku adalah Santa. Ketika dia datang pasti akan memberikanmu jawaban yang memuaskan. Situasi ini rumit. Membantu kakak berarti melawan keluarga Liu. Membantu kakak ipar merusak reputasi keluarga ini jalan buntu. Yunyan, lihat bagaimana kamu menghadapinya. Kakak ipar, jangan takut, aku datang. Yunyan, sekarang kamu adalah Santa keluarga Yun. Harus membela keadilan untukku, kakak. Kamu harus memikirkan cara yang praktis dan efektif. Jangan karena kakak ipar adalah marga luar lalu berpihak. Kekuatan keluarga Liu tidak bisa dianggap remeh. Sekarang jika berteman dengan kakak ipar mungkin nanti bisa menambah dukungan untuk Chenyu. Satu sekutu lagi selalu baik. Anakku sudah meninggal, aku ingin si brengsek ini membayar nyawa untuk anakku. Meskipun anak keluarga Yun bersalah, tapi memintanya membayar nyawa tidak mungkin. Semuanya ditentukan oleh Santa. Sekarang Yunyan terjepit. Lihat apa pilihan yang bisa kamu buat. Kakak ipar, jangan buru-buru meminta nyawa kakak. Pasti akan seperti kehidupan sebelumnya demi kepentingan umum. Menyinggung kakak ipar dibenci keluarga Liu. Santa sudah memutuskan keluarga Yun hanya mengakui marga. Mereka semua orang yang tidak punya perasaan. Aku tahu harus melakukan apa. Kakak ipar, aku punya cara untuk menyelamatkan Fubao. Kalau kamu tidak membohongiku, ini tidak mungkin. Kakak jangan asal bicara. Apakah asal bicara? Sebentar lagi akan tahu. Murni berpura-pura sudah mati. Kamu berani menghidupkannya kembali. Anakku, bangun. Fubao benar-benar bangun. Anakku, kamu bangun. Kalau kamu mati, ibumu bagaimana bisa hidup? Ini tidak mungkin. Pil dewa anak kecil yang memakannya. 6 jam wangi pasti mati. Aku baru saja melihatnya sudah dingin di dunia ini. Tidak ada obat yang bisa menghidupkan kembali. Bagaimana dia tiba-tiba hidup? Kamu beli obat penawar racun, berikan ke Fubao. Baik. Fubao datang. Bagaimana mungkin tidak? Fubao sekarang kan ada di sini dengan baik. Jangan-jangan adik tidak ingin Fubao hidup. Kakak jangan asal bicara. Aku ini bibi Fubao. Mana ada bibi yang tidak menginginkan keponakannya baik. Yunmo, kalau aku tidak menyadari keanehanmu hari ini dan mengikutimu menemukanmu selalu memperhatikan Fubao, Fubao mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Kamu tidak pantas menjadi bibi Fubao. Hari ini pasti akan menghukummu dengan tegas. Adik tadi sengaja atau tidak sengaja memprovokasi hubungan keluarga Yun dan Liu. Apa maksudmu? Keluarga Yun dan Liu adalah sahabat lama. Hubungan mereka tidak boleh dirusak oleh orang lain. Yunyan benar. Yun dan Liu adalah sahabat sejati dari generasi ke generasi. Tidak boleh dirusak. Yunmo, kamu tadi benar-benar keterlaluan. Perkataanmu sebelumnya tidak pernah kudengar. Tapi tadi kamu benar-benar kehilangan kendali. Nenek, jangan dengarkan dia, diam. Sekarang waktunya mendesak. Tidak ada waktu untuk mendengarkan penjelasanmu.
Kamu sendiri pergi ke kepala rumah tangga ambil hukumanmu. Ternyata posisiku dan Yunmo di hati nenek benar-benar bertukar tempat. Wanita sialan ini kenapa selalu beruntung? Padahal semuanya sudah direncanakan dengan matang. Berhenti. Aku sebagai suciwan keluarga meminta agar kakak dihukum. Dia dan pelayan yang berzina dengannya diarak di jalan, dihina oleh semua orang kemari. Kakak kamu mau menghukum kakak. Kamu menaruh muka keluarga kami di mana? Yunyan, aku tahu kamu sayang sama kakak ipar. Tapi kamu sebagai suciwan harus memikul kehormatan keluarga. Nenek, perempuan Miao memang sulit bertahan hidup. Kakak ipar meninggalkan segalanya untuk menikah ke keluarga Yun. Sebaiknya dihormati oleh keluarga suami. Selama ini dia bekerja keras untuk keluarga Yun. Melahirkan keturunan jasanya sangat besar. Ternyata semua yang kulakukan, ada yang melihatnya. Kalau aku tidak membelanya malah memihak kakak. Apa bedanya dengan binatang? Bayangkan jika aku yang berada di posisinya suatu hari nanti putri keluarga Yun. Jika membuat perjanjian dengan Dewa Iblis, statusnya akan lebih rendah. Bukankah itu akan membuatnya lebih dihina? Bagi klan aku adalah Santa. Seharusnya berdiri di sisi klan tapi juga tidak bisa karena kakak adalah keluarga lalu memihaknya. Kaisar yang melanggar hukum pun dihukum sama seperti pangeran. Dengan begitu aku baru pantas disebut Santa. Untuk kejayaan keluarga biarkan seluruh negeri tahu. Alasan putri keluarga Yun menjadi Santa. Mengapa selama 100 tahun Santa selalu berasal dari keluarga Yun? Bagus, Yunyan berkata dengan baik. Sikap adil seperti inilah yang seharusnya dimiliki Santa keluarga Yun. Seharusnya menjadi teladan. Memang pantas disebut Santa klan Yun. Luasnya hati bukanlah hal yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Nenek cucu perempuanmu ini sungguh luar biasa. Perkataan Yunyan tadi sungguh membuatku tercerahkan. Aku yang berpikiran sempit. Anak baik nenek ini. Berpikiran pendek tindakanmu hari ini membuatku benar-benar berubah pikiran. Mengapa Yunyan bisa mendapatkan pujian dari kepala suku dan nenek? Padahal di kehidupan sebelumnya dia memilih kakakku. Menyinggung keluarga Liu. Sekarang mengapa semua orang memihaknya? Kamulah cucu perempuan yang paling membanggakan bagi keluarga kami. Kedepan perwakilan keluarga Yun adalah kamu. Nenek tua ini. Sudah saatnya untuk mundur. Semoga nenek panjang umur, masih bisa memimpin keluarga Yun selama 100 tahun. Nenek ini sudah lama ingin beristirahat. Hanya saja tidak ada pengganti yang cocok. Yunyan, kamu memiliki hati yang adil. Kedepan siapapun yang bertemu Yunyan sama seperti bertemu nenek. Aku percaya padamu. Pasti bisa memimpin keluarga Yun menuju masa depan yang lebih gemilang. Nenek kepala suku, Yunyan akan berusaha sekuat tenaga, tidak mengecewakan harapan. Mengapa? Semua hal baik selalu menjadi miliknya. Nenek bagaimana bisa apa kelebihannya? Yunmo, kalau kamu masih bertingkah susah dipisahkan, aku akan segera mengurungmu. Yunyan, jangan kira kamu menang. Di kehidupan sebelumnya Chinyu hanya butuh 3 hari untuk menjadi manusia. Menjadi pusat perhatian di Shenzhou dan dihargai oleh Raja Iblis. Dengan lancar naik tahta sebagai Raja Iblis, aku tak mungkin kalah. Yang terpenting sekarang adalah membuat Chinyu mencintaiku. Meninggalkan sepenuhnya si Jalang Liu Ruyan. Memperkuat posisiku. Biarkan suamiku melihat pakaian dalam baruku nanti. Kemudian, dan mengandung putra naga bersamanya. Aku ingin melihat bagaimana si Jalang Liu Ruyan mengambil posisiku sebagai istri utama naga. Suami, bagaimana kalian bisa di ranjangku? Lakukan hal yang tidak senonoh. Aku dan Ruyan bisa tidur di ranjangmu. Adalah kehormatanmu. Bagaimana bisa? Bukankah yang aku pilih adalah naga 9 surga? Mengapa? Mengapa aku harus menerima penghinaan seperti ini? Bukankah aku sudah terlahir kembali? Mengapa nasib sialku tidak berubah? Aku tidak terima Yunyan. Kamu yang membuatku seperti ini. Jangan banyak bicara, aku bertanya padamu. Kamu bilang akan membuat Yunyan dan keluarga Liu tidak akur. Bagaimana hasilnya? Suami, semuanya karena si Jalang Yunyan. Aku bilang jangan panggil aku suami.
Panggil aku Tuan. Yunyan, hari ini aku mendapat penghinaan ini. Semuanya karena kamu. Di kemudian hari aku akan membalasnya 1000 kali lipat. Su Tuan. Jangan marah, yang terpenting sekarang adalah mempersiapkan perang Raja Iblis. Berlatih secepat mungkin untuk menjadi manusia. Mendapatkan reputasi dan memenangkan hati orang. Maka posisi Raja Iblis akan mudah didapat, hanya saja butuh adik Ruyan untuk tidak mengganggu Tuan beberapa hari ini. Agar tidak terganggu kakak Chenyu. Ruyan tidak masalah. Semua untuk rencana besar kakak. Si dalam di hati Chenyu, posisi Raja Iblis adalah yang utama. Kamu benar-benar pikir dia akan tinggal menemanimu? Maaf ya adik Ruyan. Kakak Chenyu. Sudah, kamu turun dulu saja. Chenyu sudah pasti akan berubah menjadi manusia. Sekarang aku harus menjauhkan Li Ruyan agar aku bisa lebih dekat dengan suamiku dan mengandung putra naga. Semuanya akan berjalan seperti kehidupan sebelumnya. Aku akan menjadi wanita paling mulia di seluruh daratan Shenzhou. Istriku sungguh harum dan lembut. Di kehidupan sebelumnya Chenyu berubah menjadi manusia dalam 3 hari, menjadi sorotan dan mendapat perhatian dari Raja Iblis, sehingga dipilih oleh para kepala suku. Jika Ning Yuan ingin naik tahta sebagai Raja Dewa Iblis, dia harus mencapai tahap berubah menjadi manusia lebih awal. Suamiku, mulai besok aku akan memberimu latihan keras untuk membantumu cepat berubah menjadi manusia. Kamu memanggilku apa? Suamiku. Bayangan angin tak berbentuk tubuh, seperti burung layang-layang. Langkahnya gesit seperti kilat. Kenapa selalu gagal? Suamiku, cepat istirahat dulu. Bayangan angin tak berbentuk tubuh, seperti burung layang-layang. Langkahnya gesit seperti kilat. Seperti yang kuduga, bakat Chenyu luar biasa. Dia tidak perlu latihan pun bisa berubah menjadi manusia. Jadi 3 hari ini adalah hari-hari manis. Hanya untuk kami berdua. Aku pasti akan membuatnya jatuh cinta padaku dan mengandung putra naga. Suamiku sangat hebat. Maaf. Suamiku? Apa kamu lelah? Aku sedang dalam proses berubah menjadi manusia, kamu malah mengganggu. Apa maksudmu? Su Tuan. Hamba hanya merasa Tuan begitu perkasa, sebaiknya istirahat sebentar. Para iblis rendahan pun tidak akan bisa menyaingi Tuan. Pergi. Pokoknya suamiku pasti akan berubah menjadi manusia dalam 3 hari. 3 hari ini sia-sia jika digunakan untuk latihan. Lebih baik cari cara agar dia tidak bisa latihan. Biarkan suamiku menemaniku. Bayangan angin tak berbentuk tubuh seperti burung layang-layang. Langkahnya gesit seperti kilat. Jangan takut, suamimu ada di sini. Istriku. Ini semua adalah metode rahasia untuk menjadi manusia. Ini versi dasar, kamu latihan ini dulu. Ini versi lanjutan, ada tips dan triknya. Butuh kerja sama tubuh dan pikiran, sangat sulit. Setelah berhasil bisa cepat menjadi manusia. Dan ini sangat penting. Ini adalah metode rahasia suku Serigala Langit yang tidak pernah dibagikan dulu suku Serigala Langit. Berdiri di antara suku-suku lain berkat buku ini. Untukmu. Metode rahasia ini tidak pernah dibagikan oleh suku Serigala Langit. Bagaimana kamu mendapatkannya? Dulu untuk membantu Chenyu cepat menjadi manusia, aku berlutut memohon di depan suku Serigala Langit. Menukar 10 tahun umurku untuk mendapatkan buku ini. Malah mendapat cibiran dari Chenyu. Dan dia terus bermain-main dengan Liu Ruyan. Untungnya aku punya ingatan yang kuat. Ingat isi buku ini di kehidupan ini. Jabatan Raja Dewa Iblis pasti milik Ning Yuan. Aku pernah melihatnya di rasi Serigala Langit. Karena ingatanku bagus, aku hafal. Dengan istri seperti ini, apalagi yang diinginkan? Kamu bajingan, kamu pantas mati. Kamu bajingan, kamu malah menghancurkan buku lanjutan ini. Kamu pantas mati, buku lanjutan ini.
Hanya murid terbaik di suku yang bisa mendapatkannya. Kamu malah menghancurkannya. Tuan, aku tidak sengaja. Awalnya ingin menyalahkan Yunyan agar suami membencinya. Tapi setelah aku menyiram air dia langsung datang. Kalau kamu sengaja, aku pasti akan membunuhmu dengan satu cakar. Sekarang coba katakan, tanpa buku latihan ini, bagaimana aku bisa menjadi manusia? Bagaimana bisa melewati ujian cermin iblis? Suami adalah bakat alami. Meski tanpa buku ini, pasti akan menjadi yang pertama berhasil. Suami. Kakak. Kebetulan sekali, ada apa? Aku sebagai perawan suku Awan, semua urusan suku adalah urusanku. Apa yang kalian lakukan sebenarnya bukan urusanku. Tapi jika di saat kritis semua suami iblis sedang berlatih, mengganggu latihan orang lain, jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan hubungan lama. Tidak disangka ular rendahan bisa mendapatkan buku latihan lanjutan. Tapi meski dapat percuma saja. Bagaimanapun naga melahirkan naga dan burung phoenix melahirkan phoenix. Anak ular piton akan mengeluarkan lidahnya buku ini. Sebaiknya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Sungguh omong kosong. Yunmo benar sekali. Seperti ular rendahan sepertimu, meski mempelajari buku tingkat lanjut ini, tetap saja sia-sia. Bagaimanapun Dewa Iblis dibagi menjadi 369 tingkat sukumu, telah menentukan jalanmu di masa depan. Benar? Beberapa hal sudah ditakdirkan sejak awal. Kalian orang rendahan, dikodratkan untuk hidup tanpa prestasi. Hanya bisa hidup dalam bayang-bayang dewa naga. Hidup dengan memprihatinkan, seperti semut di lumpur kutu busuk di selokan. Benarkah kau yakin Chenyu bisa menjadi manusia dalam 3 hari melewati ujian cermin penguji iblis? Bukan dewa naga kami. Apakah itu ular piton busukmu? Semakin sombong semakin keras jatuhnya. Setelah kebahagiaan besar pukulan yang diterima akan diperbesar tanpa batas. Yunmo, aku ingin melihatmu hidup sengsara seumur hidup. Minum teh. Suamiku, minumlah teh. Aku menaruh obat perangsang kuat di teh. Tidak peduli banyak hal, yang penting hamil dulu. Asalkan punya anak. Chenyu tidak akan bisa melepaskanku. Panas sekali. Suamiku, ada apa denganmu? Hari ini, kamu terlihat sangat cantik dan memikat. Suamiku, istirahatlah dulu. Kalau begini terus tubuhmu tidak akan kuat. Jangan khawatir istriku, aku baik-baik saja. Tidak boleh mengecewakan perasaan istriku padaku. Aku pasti akan membuat istriku menjadi wanita paling mulia di dunia. Hidup kembali, aku tidak salah memilih. Pria bertanggung jawab seperti ini pantas menduduki tahta Raja Dewa Iblis yang menjadi sorotan semua orang. Terima kasih kepada teman dan keluarga dari berbagai suku yang datang menyaksikan. Chenyu memecahkan rekor Dewa Iblis. Menjadi manusia tercepat dalam 5 hari. Tunggu suamiku memecahkan rekor. Dan meraih gelar Raja Dewa Iblis. Pasti akan banyak membantu kalian semua. Ini belum diverifikasi oleh cermin penguji iblis. Kok dia sudah merayakan duluan? Suku naga adalah yang tertinggi di antara para dewa iblis. Kalau dia saja tidak bisa dewa iblis lainnya apalagi. Ucapan itu sudah keluar kalau ternyata tidak lolos. Malu besar nanti. Ngomong yang manis-manis nggak ada ruginya. Jaga-jaga kalau Chenyu benar-benar bisa memecahkan rekor. Dan lolos ujian cermin penguji iblis. Selamat ya adik Yunmo, pilihanmu tepat sekali. Masa depanmu pasti cerah. Menurutku adik Yunmo ini membawa keberuntungan untuk suaminya. Siapapun yang menikah dengannya pasti akan sukses besar. Suamiku, kenapa kau bicara sembarangan di sini? Suamiku, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Suamiku adalah keturunan naga, bakatnya luar biasa tak tertandingi.
Memecahkan rekor itu mudah baginya. 3 hari ini entah kenapa. Aku selalu merasa tergoda oleh wanita ini. Latihan pun jadi terabaikan tapi dia benar. Ini hanya soal latihan untuk menjadi manusia. Suku naga seperti kami tidak akan takut. Apa yang sebenarnya aku khawatirkan. Tenang saja pasti tidak ada masalah. Kakak kamu benar-benar membawa Ningyuan untuk mengikuti tes hari ini. Tidak tekat nanti membuat orang-orang sekeluarga tertawa terbahak-bahak. Kakak, kenapa kamu memandangiku seperti itu? Apa kamu menyesal tidak memilih naga sebagai suami? Sekarang hatimu pasti penuh dengan kecemburuan dan meneteskan darah. Menikah dengan Ningyuan adalah keputusan yang paling benar dan tidak pernah kusesali dalam hidupku. Selain itu, tes akan segera dimulai. Apakah dia benar-benar hebat atau tidak? Langsung saja kita lihat. Kakak kita ini satu keluarga. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Suku ular ini statusnya rendah. Seperti kata pepatah, ada hal-hal yang sejak lahir tidak dimiliki. Maka seumur hidup pun tidak akan pernah dimiliki. Lebih baik jangan mempermalukan diri. Menjadi bahan tertawaan seluruh suku. Bashe hari ini juga ikut campur. Berangan-angan bisa menjadi manusia dalam 3 hari. Memecahkan rekor. Para penjilat ini tadi masih menurut perintahku. Setelah melihat si Jelang Yunyan, jadi seperti anjing yang mengibaskan ekor. Apakah kalian tidak menghargai suku naga suci? Bashe memang levelnya rendah. Tidak seperti suku naga suci yang memiliki kekuatan alami. Saintes lebih baik lupakan saja benar. Saintes biasanya cukup sombong. Mudah terjadi hal yang tidak diinginkan. Kakak kamu dengar tidak? Chenyu memecahkan rekor itu memang sudah diharapkan. Aku nanti pasti akan sukses besar. Menjadi wanita paling terhormat di seluruh suku. Kalau kamu sekarang mau menunduk dan minta maaf padaku, aku masih bisa memberi kata-kata baik di depan naga suci. Biarkan dia memberi makan si Bashe kecil. Cari mati. Ujian penyempurnaan manusia dari Dewa Iblis suku Yun. Resmi dimulai cermin pengungkap iblis berusia 1000 tahun. Dapat mengungkap hati manusia dan wujud iblis. Melihat esensi segala sesuatu. Untuk mendapatkan posisi Raja Dewa Iblis. Harus benar-benar menyempurnakan diri menjadi manusia. Diuji oleh mata api cermin pengungkap iblis. Yang terlihat di cermin hanyalah tubuh manusia biasa. Baru bisa lulus. Cermin pengungkap iblis mengungkap segala sesuatu. Selama ribuan tahun berbagai ras Dewa Iblis. Menyempurnakan diri menjadi manusia bukanlah hal mudah. Bahkan Dewa Iblis saat ini pun juga melewati 5 hari dengan susah payah. Baru bisa menyempurnakan diri menjadi manusia sejati. Jadi Ningyuan dan Chenyu, dua Dewa Iblis ini, berhasil melewati ujian cermin pengungkap iblis dalam 3 hari. Keberanian mereka patut dipuji. Nenek, Ningyuan hanya mencoba saja. Lagipula dia hanya Bashe yang rendah. Sedangkan Chenyu milikku adalah suku naga suci yang paling tinggi. Hari ini memecahkan rekor. Tentu saja sudah pasti. Berkata begitu sombong dan besar mulut. Sama sekali tidak mencerminkan sifat baik wanita keluarga Yun. Dulu aku benar-benar rabun. Hingga menganggap dia lebih baik dari Yunyan. Jangan banyak bicara, cepat uji. Tanpa bantuan kitab suku langit serigala, Chenyu tidak mungkin bisa berlatih menjadi manusia dalam 3 hari. Aku bilang Chenyu pasti bisa berhasil. Lihat saja suku naga. Mana bisa dibandingkan dengan dewa-dewa rendah itu. 3 hari saja bisa sepenuhnya berubah wujud. Ini benar-benar kehormatan yang tiada duanya di Jeeyujo. Inilah baik sejati yang ditakdirkan oleh langit. Dengan begitu posisi Raja Dewa pasti akan jatuh ke tangan Chenyu dari suku naga. Berarti Yunmo akan menjadi permaisuri Raja Dewa. Dan akan dihormati oleh ribuan orang. Kakak baikku, kau lihat tidak? Semua kehormatan, kemuliaan dan ketenaran dalam hidup ini, semua milikku bersama ular rendahan itu. Tunggu saja Chenyu akan menghabisi kalian semua. 3 hari latihan jadi manusia, naga menguasai dunia. 3 hari latihan jadi manusia, naga menguasai dunia. Kakak kenapa tidak tertawa lagi kakak? Memang dari lahir tidak suka tertawa. Bodoh. Adik, lebih baik kau buka matamu lebar-lebar sebelum berbicara agar tidak mempermalukan diri nanti. Kakak, kau cemburu padaku ya? Bodoh. Ini tidak mungkin. Ternyata suku naga tidak sehebat yang dikatakan, menurutku. Lebih baik serahkan pada yang benar-benar mampu. Aku saja tidak berhasil.
Apalagi kau suku ular rendahan. Pasti tidak akan berhasil. Ternyata ular bala lebih hebat dari suku naga. Ningyuan lah yang benar-benar jenius menurutku. Karena menikah dengan Yunyan ini, wanita yang beruntung. Yunyan suami yang membawa keberuntungan bagi ratusan keluarga. Yunyan Ningyuan. Ini tidak mungkin Cenyu lah yang bisa berlatih jadi manusia dalam 3 hari bakat sejati yang ditakdirkan oleh langit. Dia kan dari suku naga. Kelahiran hanyalah titik awal takdir, bukan penentu akhir. Anak yang tidak punya payung akan berlari lebih kencang dalam hujan. Kau hanya menilai orang dari kelahirannya. Itu menunjukkan kau berpikiran sempit. Hanya pantas menjadi katak yang duduk di dalam sumur. Benar klan ular dewa mengalahkan klan naga dewa. Ini sudah menjelaskan semuanya benar-benar. Kamu berbohong. Cepat pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Yunmo kali ini kalah total. Tuan, ini semua salah. Salahnya si Jalang Yunyan ini. Dia sengaja memfitnah saya. Kamu benar-benar bodoh seperti babi. Keadaan tidak seperti ini, mengapa setiap langkah yang saya lakukan sepertinya sudah diantisipasi oleh orang lain. Pasti Yunyan, pasti dia yang berbuat jahat. Saya bisa membuat perjanjian darah dengan manusia biasa seperti kamu, semata-mata untuk dukungan di belakangmu. Ternyata kamu yang paling bodoh. Tuan, percayalah padaku. Saya benar-benar memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Saya benar-benar bisa membantu kamu. Kamu akan menjadi Raja Iblis di masa depan. Kakak Cenyu, jangan marah. Ruyan sudah menyiapkan teh dingin untuk meredakan amarahmu. Si Jalang ini berpakaian begitu seksi. Siapa yang dia goda? Yaner, kenapa kamu berjalan-jalan lagi? Jangan sampai mengganggu kandunganmu. Apa? Dia ternyata sudah punya anak. Seharusnya tidak seperti ini. Kamu bilang kamu pasti akan menjadi Santa. Tapi posisi Santa itu diraih oleh Yunyan. Kamu bilang kamu akan membantu saya mendapatkan dukungan, tapi semua dukungan ada di sisi Yunyan. Kamu bilang akan membantu saya menjadi dewasa dalam 3 hari. Dan terkenal di seluruh negeri. Tapi akhirnya Ningyuan dan Yunyan yang berhasil. Yaner adalah bunga hatiku dan telah melahirkan anakku. Kamu bilang apa yang bisa kamu lakukan? Diam bikin orang kesal. Saya peringatkan kamu. Jangan pernah lagi mempermalukan saya di depan umum. Sialan. Yaner, mari kita jalan-jalan untuk menyegarkan pikiran. Cucu memberi salam kepada nenek. Silakan bangun, Yunyan. Peristiwa Ningyuan menjadi dewasa dalam 3 hari, tersebar ke seluruh negeri. Dan langsung menjadi iblis dewa. Itu benar-benar membuatnya terkenal. Menurut saya posisi Raja Iblis itu. Kalau bukan kalian berdua, siapa lagi? Kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga Yun. Nenek membanggakan keluarga memang tugas saya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, saya bisa tenang. Hanya saja adikmu. Dulu saya lebih memihakmu. Dan agak mengabaikan kakakmu. Saya benar-benar pikun. Kakakmu begitu bijaksana. Tapi kamu kenapa seperti lumpur yang tak bisa dibentuk? Nenek, kenapa kamu bisa bilang begitu tentang saya? Padahal saya juga sudah berusaha. Semua tipu muslihatmu itu. Kamu harus menghentikannya. Dulu merebut semua keuntungan kakakmu. Saya tidak akan membahasnya lagi, tapi bagaimana kamu tega memberi pil Tongshen kepada anak kakak iparmu? Kalau bukan karena kakakmu waspada, nyawa itu sudah kamu hancurkan. Nenek Mohanadil, saya pasti tidak melakukan hal ini. Apakah kamu yang melakukannya? Kamu sendiri yang tahu. Tidak perlu banyak bicara mulai sekarang. Berhati-hatilah. Saya tidak akan lagi membelamu. Kenapa bahkan nenek pun meninggalkan saya? Padahal di kehidupan sebelumnya, saya adalah cucu kesayangannya. Tidak semuanya terasa salah. Sejak saya terlahir kembali, semuanya terasa tidak benar. Di upacara Blood Oath saya memilih Cenyu. Dan Ningyuan langsung berubah wujud. Kejadian setelah itu, Yunyan sepertinya sudah merencanakan semuanya. Selalu mengambil langkah lebih dulu. Sekarang kasih sayang nenek juga sudah direbutnya. Sama seperti kehidupan sebelumnya. Yunyan, saya tanya kamu.
Kamu juga terlahir kembali. Benar kan? Ternyata kamu tidak sepenuhnya bodoh, tapi baru menyadarinya sekarang. Juga tidak terlalu pintar. Saya bilang juga. Saya ini orang yang terlahir kembali. Kenapa selalu kalah olehmu? Kamu pikir Ning Yuan itu orang baik? Aku paling paham soal pria. Pria itu semuanya sama. Benarkah Chen Yu itu bajingan? Tapi bukan berarti semua pria di dunia sejahat dia. Kamu sedang pamer ya? Kamu tahu apa yang paling kubenci darimu? Yang paling kubenci adalah wajahmu yang selalu tenang. Seolah-olah semuanya biasa saja. Melihatnya membuatku ingin mencakar. Hidup kembali. Tampaknya sifat dan watakmu benar-benar tidak berubah. Sepertinya hidupmu kali ini sia-sia lagi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di kehidupan sebelumnya aku bisa membunuhmu. Di kehidupan ini aku juga bisa. Yang kamu maksud adalah menyergapku diam-diam dan membawa kita mati bersama ya. Tidak akan membiarkanmu pergi kata-kata itu. Aku kembalikan padamu dendam kehidupan sebelumnya dan kebencian kehidupan ini. Kita akan menyelesaikannya nanti. Kita lihat saja nanti. Kamu dan ular busuk itu. Berhati-hatilah. Kenapa sudah larut malam Ning Yuan belum kembali? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Putri, ada kabar buruk. Ning Yuan terluka parah apa? Aku akan mengantarmu menemuinya. Kita lihat saja nanti. Kamu dan ular busuk itu. Berhati-hatilah. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada Ning Yuan, aku akan membuatnya menyesal dilahirkan ke dunia ini. Ning Yuan itu sakti mandraguna. Bagaimana mungkin dia terluka parah dengan siapa dia bertarung? Putri, aku juga tidak tahu. Ketika aku menemukan Ning Yuan, dia sudah berlumuran darah. Tergeletak di tanah lalu, aku langsung memberitahumu. Putri, ayo pergi. Suamiku itu sakti mandraguna. Aku yakin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa melukainya. Kebohonganmu terlalu kentara. Siapa yang menyuruhmu? Apakah Yunmo? Kenapa aku jadi bagian dari permainan kalian? Putri, aku jujur saja. Ning Yuan tidak terluka, dia hanya ingin memberimu kejutan. Dia menyuruhku menipumu. Ular busuk, apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan kejutan tapi terkejut. Kamu tahu nggak aku khawatir banget sama kamu. Ini salahku nggak kepikiran. Sekarang di hati istriku. Aku udah sepenting ini. Kamu memang selalu manis mulut. Bilang aja ada apa sih? Tempat ini tempat paling cocok buat aku keluarkan Neidan. Setelah ini Neidan ini kamu bawa terus. Bisa ngusir semua racun kebal senjata, dan bisa manggil aku kapan aja. Aku bisa langsung muncul di depan kamu. Aku pernah dengar ini katanya. Neidan itu penting banget buat Dewa Iblis. Aku ambil ini. Sama aja aku pegang hidup matimu. Demi istriku, aku rela nyawaku. Di tangan istriku. Suamiku, kamu begitu tulus padaku. Yunyan pasti nggak akan mengecewakanmu. Suamiku, kamu kenapa? Sejak ketemu istriku, kekuatanku terkuras banyak. Ada yang ngerusak asal-usulku. Hari ikatan darah itu, kamu maksa berubah bentuk buat ketemu aku. Setelah aku siram bubuk Xiong Huang, kamu maksa ketemu aku lagi. Setelah Yunmo kasih racun, kamu maksa selamatkan aku. Maksa berubah bentuk buat selamatkan aku. Sekarang inget-inget lagi, satu persatu. Kamu selalu berjuang mati-matian buat selamatkan aku. Tapi aku. Istriku, kamu layak. Aku capek. Peluk aku, tidur bentar ya. Ning Yuan udah banyak banget lakuin buat aku. Aku nggak bisa nggak balas budi. Dulu di pertandingan Raja Dewa Iblis Zhenyu sebenarnya nggak punya harapan menang. Pasti aku kebetulan di hutan kabut. Nemu rumput naga api, bantu dia tambah 100 tahun kekuatan. Rumput naga api nggak cuma nambah kekuatan, tapi juga bisa nambah energi asli, sembuhin luka. Aku harus ambil buat Ning Yuan.
Kamu ngapain aja sih, kenapa nggak mati aja? Nggak seharusnya kayak gini. Kakak Cenyu. Aku lagi hamil, makan apa aja muntah. Saya ingin makan sekarang. Bunga liun di hutan berkabut itu. Dengar, tidak, cepat ambilkan untuk Yaner. Hutan berkabut. Di sana ada racun mematikan sepanjang tahun. Orang biasa yang pergi akan mati keracunan. Kecuali Tuan. Kamu memberikan inti iblismu padaku untuk melawan kabut. Inti iblis adalah esensi hidupku, mengambilnya. Bisa mengendalikan hidup dan matiku, apa maksudmu? Tapi aku tidak punya inti iblis. Pergi berarti mati. Nenekmu pasti punya sesuatu yang bisa melawan kabut, coba pinjam darinya. Nenek. Nenek sudah sangat kecewa padaku. Kalau aku pergi lagi, mungkin hubungan akan semakin buruk. Kalau kamu tidak pergi, tidak perlu menunggu hutan berkabut. Aku akan membunuhmu sekarang. Bodoh, apa yang ada di kepalamamu rumput? Suamimu punya selingkuhan. Kamu tidak bisa mengendalikannya, malah pergi ke tempat beracun untuk mengambil bahan makanan untuk mereka. Keluarga Yun tidak punya wanita sehina kamu. Tolong kasihani aku, Nenek. Pinjamkan aku mutiara 5 racun suami. Cenyu hanya sementara terpengaruh. Tapi aku percaya asalkan aku mencoba mempengaruhinya, dia pasti akan mengerti kebaikanku. Hal yang bisa dilakukan Yunyan di kehidupan sebelumnya, aku juga bisa, aku tidak kalah darinya. Aku pikir, kamu adalah yang terbaik di generasi muda. Tapi ternyata, kamu jatuh sampai seperti ini. Mutiara 5 racun adalah harta keluarga kami. Setiap kali digunakan, akan mengambil 20 tahun umur penggunanya. Wajah menjadi tua. Aku akan berkata jujur. Kamu masih bisa membuat pria tergila-gila karena wajahmu. Tapi kalau wajahmu hilang, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan mereka? Aku sudah memutuskan. Mohon Nyonya Tua, pinjamkan saya mutiara 5 racun. Asalkan Cenyu menjadi Raja Dewa Iblis dan kembali ke saya. Usia 20 tahun bagaimana tidak bisa dikembalikan. Ini adalah terakhir kali saya membantu Anda. Setelah ini jangan pernah melangkah ke pintu keluarga Yun. Buah Liun. Akhirnya saya menemukannya. Akhirnya tidak akan memukul saya lagi. Tapi satu masih belum cukup, saya harus mencari lagi. Nenek apa yang kamu cari? Nenek kami baru saja bertaruh. Orang pertama yang ramah kepada kami. Kami akan ikut dengannya dan membantunya. Nenek saya baru 20 tahun lebih. 2 anak nakal, lihat saya tidak merobek mulut kalian. Sepertinya dia bukan orang yang kami cari. Ayo kita pergi. Rumput naga api ini sangat langka, dan di kehidupan sebelumnya, saya hanya bisa mendapatkannya secara kebetulan. Tidak tahu di kehidupan ini, apakah ada keberuntungan. Katanya Raja Iblis saat ini terluka diam-diam. Jika bisa mendapatkan rumput harimau putih untuk menyembuhkan lukanya, maka Ning Yuan bisa mengunci posisi Raja Dewa Iblis. Tapi rumput harimau putih ini sangat sulit ditemukan. Kamu baik-baik saja? Kakak, kaki saya sakit. Anak siapa kalian terlihat asing? Kenapa ada di sini? Kakak pasti akan membantu kami kan? Tidak tahu hutan atau air apa ini, tapi dari bentuk Dewa Iblis dari wajahnya, bisa tahu kebaikan dan kejahatan mereka, binatang buas yang ganas. Biasanya wajah hijau dan gigi tajam, dan saya memiliki inti iblis. Ning Yuan tidak bisa diserang oleh kejahatan. Tentu saja saya akan mengantar kalian pulang.
Ya, kakak kamu adalah orang yang kami cari. Bentuk asli kami akan kami berikan padamu. Semoga bisa membantumu. Kakak begitu baik, ini yang pantas kamu dapatkan. Rumput naga api, rumput harimau putih. Melangkah sepatu besi tanpa menemukan, mendapatkannya tanpa usaha. Sepertinya posisi Jade Dewa Iblis Ningyuan ada harapan. Nenek apa yang sedang Anda cari? Yunyan, apa kamu sengaja mengolok-olok saya? Kamu Yunmo, kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Mengapa saya berubah seperti ini? Bukan karena kamu. Chenyu si pelacur itu dia yang minta makan rumput Liuyun. Sampai saya dikirim ke hutan berkabut ini untuk mencarinya. Chenyu dan selingkuhannya tidak manusiawi. Apa hubungannya dengan saya? Kamu sudah tahu kalau Chenyu itu pria brengsek kan? Pasti kamu juga mengalami semua ini di kehidupan sebelumnya ya? Mengapa kamu bisa terlihat begitu tenang? Sampai saya mengira kamu hidup dengan baik. Kamu sedang berakting, kamu membuat saya terjerat. Saya tidak begitu santai. Bagaimana hidup saya? Hanya saya sendiri yang tahu. Apakah harus setiap hari berpura-pura jadi wanita yang mengeluh dan bilang ke semua orang betapa susahnya hidup saya? Apakah itu menarik? Kamu masuk ke hutan berkabut ini dengan meminjam mutiara 5 racun nenek. Katanya mutiara 5 racun itu bisa menyerap energi vital penggunanya, pantas saja. Tidak, pertama kamu tidak punya mutiara 5 racun. Lalu bagaimana kamu bisa masuk ke hutan berkabut ini? Udara di sini sekali hirup saja bisa mati. Ningyuan memberikan inti iblisnya padaku yang bisa melindungiku dari segala bahaya. Mengapa kamu bisa menemukan pasangan yang begitu baik sedangkan ketika saya meminjam inti iblis dari Chenyu, dia hampir membunuhku. Ini tidak adil. Yunmo, dulu saya sangat membencimu. Membencimu sampai ke tulang. Tapi sekarang melihatmu seperti ini, justru membuat saya merasa semua dendam bisa dilepaskan. Ningyuan bisa pulih dengan rumput api naga dan menjadi Raja Dewa Iblis garis keturunan Dewa Iblis. Tidak masalah apakah itu cocok atau tidak, ini adalah rumput harimau putih yang bisa membuatmu segera pulih. Tapi ingat baik-baik. Hanya kamu yang boleh memakannya, jangan berikan pada orang lain, terutama pada Chenyu si brengsek itu. Apakah kamu benar-benar baik hati, apalagi tipu muslihatmu? Percaya atau tidak itu terserah kamu. Kata-kata baik sulit untuk menasihati orang yang ingin mati. Jaga dirimu baik-baik. Yunyan, saya tidak akan kalah, saya pasti akan membuat Chenyu jatuh cinta mati pada saya mengalahkanmu di kehidupan sebelumnya. Siapa yang kukira? Membuatku kaget. Kakak Yunmo yang cantik jelita. Kenapa setelah pergi keluar, berubah menjadi nenek tua? Suamiku ini adalah rumput Liuyun yang kudapatkan dengan susah payah. Untuk ini aku menghabiskan 20 tahun umurku. Bagus, aku akan memaafkan. Dosa kamu memanggilku suami. Terima kasih suamiku. Tapi hal kecil ini tidak cukup untuk menebus tindakan bodohmu sebelumnya. Kamu masih jauh dari mendapatkan hatiku. Kalau bukan karena kamu si bodoh ini, tahta Raja Iblis sudah lama menjadi milikku. Sekarang Ningyuan sudah sepenuhnya berubah wujud manusia. Tapi kakak Chenyu masih setengah manusia setengah iblis. Peluang menang kecil, kecuali kita bisa mendapatkan bantuan dari Raja Iblis. Aku dengar kabar Raja Iblis memiliki penyakit rahasia. Dia terus mencari rumput baihu. Jika kita memberikan rumput baihu kepada Raja Iblis, dia akan senang dan peluang kakak Chenyu menjadi Raja Iblis akan meningkat pesat. Di mana ada rumput baihu? Katanya ada di hutan miasma. Aduh, aku lupa. Harusnya aku bilang lebih awal jadi. Kakak Yunmo tidak perlu pergi kedua kalinya. Kamu si rubah licik, kamu sengaja. Aku sudah pergi ke hutan miasma nyaris kehilangan setengah nyawaku. Kamu masih ingin aku pergi lagi? Kalau bukan karena kamu yang sebelumnya bertingkah, ular busuk itu bagaimana mungkin bisa berubah menjadi manusia lebih dulu dariku? Kamu masih berani menyalahkan Ruyan. Belum lagi nenek tidak akan membantuku lagi. Meskipun membantu jika aku menggunakan mutiara 5 racun lagi. Penampilanku akan menua seperti nenek 70-80 tahun. Kecantikanmu bagiku seperti kotoran. Dan apakah kamu berguna bagiku? Itulah yang paling kuperhatikan. Kamu sendiri yang minum ini, jangan diberikan kepada orang lain, terutama kepada Chenyu si brengsek itu. Rumput baihu. Inilah rumput baihu yang bisa menyembuhkan mata Raja Iblis. Ya, ini persis seperti yang dikatakan dalam buku kuno. Ini bisa membantuku memulihkan umurku. Kamu sudah mengambil terlalu banyak dariku, apalagi yang kamu mau. Jangan.
Kakak Cenyu. Wanita ini meskipun tua dan jelek, tapi keberuntungannya lumayan. Apalagi jika nanti Raja Iblis datang, dia akan membuat keributan itu tidak baik. Jadi bersikaplah lembut padanya dulu. Tenangkan dia. Kamu menyuruhku bersikap lembut pada wanita tua yang keriput. Sabarlah. Aku. Setelah kamu duduk dengan aman di tahta Raja Iblis, kamu bisa memperlakukannya sesuka hati. Yaner, kamu adalah istri bijaksana saya. Setelah aku menjadi Raja Iblis, aku akan membatalkan perjanjian darah ini dan menikahimu dengan resmi. Sedangkan wanita tua ini, aku akan mengirimnya ke neraka. Sayang, aku sudah memikirkan sebelumnya. Aku memang agak keterlaluan berikan padaku rumput harimau putih. Aku akan memberikannya pada Raja Iblis nanti. Setelah suamimu menjadi Raja Iblis, kita akan menginjak Yunyan dengan megah. Kamu akhirnya berubah pikiran. Aku sangat bahagia. Ini rumput harimau putih, kamu ambil. Wanita bodoh yang mencucikan. Pada hari aku menjadi Raja Iblis, itu adalah hari kematianmu. Suami ini adalah sup obat yang aku buat dengan rumput naga api. Setelah kamu meminumnya, akar yang hilang sebelumnya akan cepat pulih dan kekuatanmu akan meningkat. Sayang. Kamu memasuki hutan kabut untukku perasaan ini. Suamimu tidak akan pernah melupakan. Aku memiliki inti iblismu kebal terhadap racun. Aman sekali, bagaimana bisa disebut mempertaruhkan nyawa. Kamu selalu seperti ini. Kamu selalu memberikan semua pujian padaku. Seperti aku melakukan hal yang besar. Dalam kehidupan sebelumnya aku tidak pernah mendapatkan senyuman dari Cenyu. Dalam kehidupan ini aku sudah cukup puas. Ini adalah reaksi dari rumput harimau putih. Sepertinya itu adalah tempat Raja Iblis. Ternyata Yunmo ini tidak menggunakan rumput harimau putih sendiri, tapi menyuruh Cenyu untuk menyenangkan Raja Iblis. Kita tidak perlu berhubungan dengan Raja Iblis. Suamimu demi kamu. Pastinya bisa menjadi Raja Dewa Iblis. Aku tidak khawatir tentang suamiku, apalagi tanaman harimau putih yang dipetik di hutan kabut tidak bisa langsung digunakan. Harus dikukus dan difermentasi 3 kali seperti tanaman naga api. Yunmo dan yang lain tidak mengerti ini. Bagi mereka ini mungkin lebih buruk daripada baik. Suamiku, kamu pergi selama 3 hari, bagaimana? Aku tidak bertemu dengan Dewa Iblis, tapi melalui utusan Dewa. Aku sudah memberikan tanaman harimau putih padanya, mungkin tidak lama lagi. Dia akan datang sendiri untuk memberiku penghargaan. Saat itu suamiku akan duduk di tahta Raja Dewa Iblis. Pada saat itu, aku akan melihat Yunyan menangis terseduh-seduh. Aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf padaku. Wanita menjijikkan cepat mati saja. Dewa Iblis tiba, semua anggota keluarga Yun. Semua pergi ke Tanah Suci. Kakak Cenyu, Dewa Iblis datang sekarang. Tentu untuk memberimu penghargaan. Ketika suamiku duduk di tahta Raja Dewa Iblis. Jangan lupakan jasaku. Suamimu pasti tidak akan lupa. Jika kamu bijak, aku bisa membuatmu mati dengan cepat. Sekarang sudah mulai meminta jasa. Nanti pasti akan selalu membicarakan ini. Wanita bodoh memang lebih baik mati cepat. Katanya ada seseorang di keluarga kita yang memberikan tanaman harimau putih pada Dewa Iblis. Sekarang Dewa Iblis datang, mungkin akan memberinya penghargaan besar. Katanya yang memberikan tanaman harimau putih adalah Cenyu. Tanaman harimau putih adalah Yunmo yang memetiknya di hutan kabut. Benar-benar berani mengambil risiko, berani melawan raja. Yunmo dan Cenyu yang tidak berguna itu berani masuk ke hutan kabut, menemukan harta untuk menyenangkan Dewa Iblis. Memang punya nyali Yunmo untuk meminjam mutiara 5 racun. Sekarang menjadi nenek tua, sebelumnya aku menertawakannya. Sekarang ternyata aku yang jadi bahan tertawaan. Kamu tahu saja. Kamu memang bahan tertawaan. Kalian semua menertawakanku. Menertawakan suamiku yang tidak baik. Menertawakan aku yang buta. Menertawakan aku yang terlalu cinta. Sekarang apakah kalian merasa seperti ditampar Yunmo? Mereka semua adalah paman dan bibimu. Adalah keluarga dan teman dekatmu. Kamu hanya bisa merayu Raja Iblis.
lalu menjadi begitu sombong dan arogan. Kalau Chenyu jadi Raja Dewa Iblis, apakah kamu tidak akan menghina mereka sampai mati? Nenek tua, kamu benar. Bagaimana kalian memperlakukan aku? Ketika aku menjadi istri Raja Dewa Iblis, aku akan membalasnya 10 kali 100 kali, bahkan 1000 kali lipat. Kamu adalah nenekku. Kenapa kamu malah membela orang lain? Membela Yunyan. Kenapa kamu begitu baik padanya? Ketika aku meminjam mutiara 5 racun, bagaimana kamu memperlakukan aku menyuruhku berlutut? Berhenti. Lepaskan nenek. Dia juga nenekmu. Dihina di depan banyak orang, bagaimana dia bisa menjaga muka? Aku memang ingin membuat si tua ini kehilangan muka. Aku dulu adalah cucu kesayangannya. Sekarang dia hanya menyayangimu. Memberikan semua barang bagus padamu. Sekarang bahkan aku meminjam beberapa. Mutu mutiara jelek itu saja susahnya minta ampun. Aku tidak ingin memberikan mutiara 5 racun ini padamu. Hanya karena tidak ingin kamu mengorbankan nyawamu. Untuk suami yang disebut-sebut itu. Omong kosong semua hanya alasan dan dalih. Kurasa kamu benar-benar sudah gila. Benar-benar seperti orang gila. Dari awal sampai akhir, nenek selalu menyayangimu. Tapi kamu bertindak semaumu. Jangan salahkan orang di sekitarmu yang menjauh darimu. Kamu berani memukulku. Aku sebentar lagi akan menjadi istri Raja Dewa Iblis. Kamu berani mempermalukanku di depan umum. Aku memukulmu karena kamu tidak tahu adab. Dulu aku masih merasa kasihan padamu. Sekarang aku hanya merasa kamu mendapatkan apa yang kamu tabur. Sekarang kamu seperti orang gila, berkuasa lalu menindas orang. Sekarang aku malah berpikir, kamu dan Chenyu si brengsek itu memang jodoh. Kurang ajar. Kamu berani memaki aku di belakang. Tidakkah kamu takut aku akan menghancurkanmu sampai ke tulang belulang, membuatmu hancur lebur dan jiwa raga musnah? Baik, aku tidak akan mengatakannya di belakang. Aku akan mengatakannya langsung ke wajahmu, Chenyu. Kamu adalah seorang munafik yang tidak punya tanggung jawab. Benar-benar pengecut menginjak wanita untuk naik ke atas. Sungguh memalukan. Setelah naik, dia meninggalkannya, membunuhnya, bahkan lebih memalukan, keji. Tidak tahu malu, hina, kotor. Hina dan kotor. Berdasarkan apa kamu memaki suamiku, bahkan mengatakan bahwa setelah dia naik dia akan meninggalkanku dan membunuhku. Kurasa kamu yang sudah dibutakan oleh lemak babi, bahkan berani memecah belah hubungan kami di depan umum. Sungguh tidak bisa diselamatkan lagi, aku sudah tidak ingin berbicara apa-apa denganmu. Jika tidak ingin bicara, maka bersiaplah untuk mati. Kamu akan menjadi persembahan pertama setelah aku menjadi Raja Iblis. Musuh yang kalah tidak ada artinya. Bahkan pedang saja tidak bisa memegang dengan mantap. Berdasarkan apa kamu berani mengatakan ingin menjadi Raja Iblis? Apalagi? Berdasarkan apa kamu berani menyentuh istriku bahkan jika Dewa Iblis datang? Juga tidak berani menyentuh istriku. Kamu Chenyu itu siapa? Kamu berani memukulku. Aku pasti akan membantai 9 generasi Aku keluargamu. tidak hanya berani memukulmu, aku juga berani membunuhmu. Siapapun yang berani menyentuh istriku, aku akan mengejarnya sampai ke ujung dunia, bahkan Dewa Iblis pun tidak terkecuali. Aku yang bilang. Orang gila yang berani. Menghadap utusan suci Dewa Iblis. Orang gila yang berani, perkataanmu tadi telah melakukan dosa besar, berlutut, sujud dan mengaku dosa. Lututku tegak, tidak pernah belajar untuk membungkuk. Berlutut tidak bisa belajar. Suamiku, aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku. Tapi kamu tidak perlu untukku berseteru dengan Dewa Iblis. Istriku, aku selalu lembut padamu. Sehingga kamu tidak tahu kartu asku. Identitasku tidak kalah dengan Chenyu yang seperti naga 9 langit itu. Bahkan Dewa Iblis pun tidak bisa menandingi. Utusan suci, dengarkanlah. Apa yang dia katakan, segera bunuh dia. Untuk memperbaiki pandangan. Ningyuan, di kehidupan sebelumnya kamu bersamaku. Sepanjang hidup tidak pernah berubah. Wujud membuatku menjaga si Sepanjang Corona. hidup. Di kehidupan ini kau begitu mesra dengan Yunyan.
Kalian suami istri semua mati saja. Berdosa makhluk kecil. Berani menantang otoritas Raja Iblis sungguh tidak tahu mati. Ini adalah token sukuku, apakah aku benar-benar tidak hormat? Apakah aku melampaui batas? Kau lihat saja. Tuan utusan dewa harusnya langsung membunuhnya. Apakah Raja Iblis takut dengan iblis ular kecil? Wanita bodoh, aku bekerja untuk istana Raja Iblis. Haruskah mendengar omongan wanita rumah tangga apalagi? Pangeran Ningyuan asal-usulnya sangat mulia. Bahkan lebih tinggi dari Raja Iblis. Apa? Tidak mungkin. 5 tahun lalu belum bisa berubah wujud manusia. Ras mulia macam apa itu? Ya, kami pernah melihat wujud aslinya. Seekor ular ba memang makhluk spiritual. Tapi masih kalah dari naga sejati. Bagaimana bisa lebih mulia dari Raja Iblis? Bodoh. Pangeran Ningyuan bukan hanya dari suku ular ba. Tapi ular ba yang langka sekali dalam 10.000 tahun. Binatang suci tertinggi ular ba penelan matahari. Dia ternyata ular ba penelan matahari. Ular ba penelan matahari adalah binatang suci kuno spesies langka zaman purba. Konon mulutnya bisa menelan matahari dan bulan. Saat terjadi gerhana matahari, itulah saat ular ba menelan matahari ke perutnya. Kalau begitu, sungguh 100 kali lebih mulia dari Chenyu. Aku hanya menyembah yang kuat. Semula kukira Chenyu adalah yang terkuat. Siapa tahu ada yang 100 kali lebih kuat dan mulia darinya. Pria ini pasti kudapat, pria ini pasti kudapat. Pria ini pasti kudapat. Tidak mungkin. Tuan utusan dewa ular licik ini. Masa binatang suci zaman purba. Harusnya kusarungkan di lumpur berani, tidak hormat, pada Pangeran Ningyuan. Sekarang aku akan memberinya pelajaran. Kau tidak boleh main to. Aku sudah mempersembahkan rumput macan putih pada Raja Iblis masih ingat jasaku. Oh, ternyata rumput macan putih itu kau yang persembahkan. Hormat pada Raja Iblis. Rumput macan putih itu kau yang persembahkan. Raja Iblis yang bijaksana, naga kecil ini tahu. Raja Iblis menderita penyakit tersembunyi, sengaja masuk ke hutan kabut. Tidak peduli nyawa taruhannya, akhirnya menemukan rumput harimau putih. Menghadiahkannya kepada Anda. Utusan bisa menjadi saksi saya ya. Saya bersaksi suami saya yang masuk ke hutan berkabut. Memetik rumput harimau putih, kami suami istri setia kepada Raja Iblis. Matahari dan bulan bisa menyaksikan. Kalau begitu, saya memang harus berterima kasih kepada kalian berdua. Terima kasih banyak Raja Iblis. Saya tidak banyak berharap. Hanya ingin menjadi Raja Iblis lokal. Mengapa saya menghabiskan hidup saya untuk orang lemah seperti ini di kehidupan sebelumnya? Benar-benar buta. Yunyan, mengapa kamu menggelengkan kepala? Saya tidak suka dengan sikapmu ini. Suamimu adalah ular pemakan matahari, lalu apa? Suami saya sebentar lagi akan menjadi Raja Iblis. Meskipun dia berasal dari keturunan mulia, tanpa status tetap tidak bisa. Apakah kamu yakin Chenyu bisa menjadi Raja Iblis? Kenapa tidak? Suami saya punya jasa besar. Saya sudah bilang, rumput harimau putih itu hanya untuk kamu sendiri. Tapi kamu malah menggunakannya untuk menyenangkan suamimu. Sudahlah, mari kita lihat saja. Barusan saya sudah mengerti. Artinya, rumput harimau putih ini sebenarnya kamu yang menemukannya. Rumput harimau putih ini memang dia yang menemukannya. TAP idea, memberikan kepada saya dan saya. Memberikan kepada saya, Anda menderita penyakit tersembunyi. Langsung memberikan rumput harimau putih ini kepada Anda. Orang bodoh ini, semakin banyak bicara semakin salah. Setelah saya menjadi Raja Iblis, pasti akan mencincangmu menjadi 8 bagian. Raja Iblis meskipun rumput harimau putih ini. Bukan saya yang mengambilnya dari hutan berkabut. Tapi ide ini benar-benar berasal dari saya. Anda tidak perlu memperhatikan hal-hal kecil ini, hanya perlu memperhatikan kesetiaan saya kepada Anda pada akhirnya. Semuanya kembali kepada Anda. Raja Iblis yang bijaksana, jangan sampai perempuan hina ini merebut jasa ini. Baik, saya mengerti. Raja Iblis, cepat keluarkan dekret. Suami saya punya jasa besar. Menjadi Raja Iblis tidak ada masalah kan? Kakak hidup kembali. Tetap sia-sia setiap hari hanya tahu bercengkerama dengan ular busuk itu. Saya ini baik dan berbudi. Merencanakan masa depan untuk suamiku. Setelah penobatan ini, dia pasti hanya akan memanjakanku dan kamu. Hanya akan mati di bawah kekejamanku. Mari kita lihat saja. Yang mulia Raja Iblis, kapan naga kecil ini bisa menjadi Raja Iblis? Orang mati tidak bisa menjadi Raja Iblis.
Orang mati yang mulia Raja Iblis, apa yang Anda bicarakan? Naga kecil ini tidak mengerti, aku bilang kamu akan segera menjadi orang mati yang mulia Raja Iblis. APA kesalahan naga kecil ini sangga, Anda menghikimku seperti ini. Naga kecil ini tidak menerima. Yang mulia Raja Iblis, suamiku telah bekerja keras untuk menyembuhkan luka Anda. Sekarang Anda membalas budi dengan kejahatan, tidak ada yang bisa menerima. 3 dunia akan mengatakan Anda memutarbalikkan kebenaran. Bodoh. Kamu berani mengatakan kepada yang mulia Raja Iblis kata-kata yang begitu kasar. Kalian tidak perlu berpura-pura di hadapanku. Juga tidak perlu berpura-pura kasihan aku. Pasti membalas budi, pasti membalas dendam. Tapi Anda adalah membalas budi dengan kejahatan. Baiklah, aku akan membuat kalian mati dengan jelas. Cenyu, apakah kamu tahu? Rumput harimau putih ini sendiri bersifat dingin. Telah terendam di hutan kabut selama ribuan tahun. Sifat aslinya sudah berubah. Perlu 3 kali pengukusan dan 3 kali fermentasi untuk mengembalikan sifat aslinya, dan aku sedang menderita racun panas, sangat membutuhkan sesuatu yang sangat dingin untuk menetralisir. Kamu memberiku rumput harimau putih yang panas. Panas ditambah panas bagiku, tidak diragukan lagi, adalah racun mematikan. Kamu memberiku racun mematikan. Aku akan mengambil nyawamu. Ini adalah membalas dendam. Yang mulia Raja Iblis, naga kecil ini tidak tahu apa-apa. Dia yang mulia Raja Iblis. Sinua ini adalah wanita jalan, ini yang minairu memberikan rumput harimau putih kepada Anda. Naga kecil ini tidak tahu apa-apa, dia yang menyuruhku membahayakanmu. Yang mulia Raja Iblis, apakah Anda mengatakan semua ini adalah perbuatan istrimu? Benar, semua ini adalah kesalahan wanita jalang ini. Wanita jalang. Bencana bodoh. Sejak aku mengikat perjanjian darah denganmu,